teman-teman, di video kali ini kita akan membahas mengenai salah satu metode yang paling penting dalam dereta hingga, yaitu uji rasio. Nah, nanti di video ini kita akan mempelajari apa itu definisi dan juga teorema resmi dari uji rasio. Nah, selanjutnya manfaat kenapa kita harus memakai cara ini. Nah, selanjutnya nanti saya akan membahas contoh soal dan juga membuktikan langkah demi langkah biar semakin paham. Dan yang terakhir, saya akan membahas makna sebenarnya dari hasil uji rasio itu. Nah, langsung saja kita lanjut untuk pembahasan yang pertama, yaitu definisi dan juga teorema resmi dari uji rasio. Pertama, mari kita bahas tentang definisi uji rasio. Bisa dilihat di sini. Nah, uji rasio adalah salah satu metode atau cara yang paling umum digunakan dalam matematika. Nah, untuk menentukan apakah sebuah dereta hingga itu konvergen atau mempunyai jumlah berhingga, nah atau divergen, yaitu jumlah tak hingga. Ingat ya, konvergen itu mempunyai jumlah berhingga. Nah, kalau misalkan divergen itu jumlahnya tak hingga. Oke? Setelah kita tahu definisinya, selanjutnya teorema uji rasio yang menjadi aturan resminya. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini ya, diberikan sebuah dereta hingga yaitu sigma AN yang semua sukunya bernilai positif untuk N sama dengan 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, jika kita hitung nilai limit dari perbandingan suku berikutnya dengan suku ke N, yaitu limit N mendekati tak hingga AN plus 1 per AN sama dengan rho. Dan hasil limit rho ini berhingga, maka berlaku ketentuan. Yang pertama, nah jika rho kurang dari 1, maka deret tersebut konvergen. Nah, yang kedua, jika rho lebih dari 1, maka deret tersebut divergen. Nah, yang ketiga, jika rho sama dengan 1, tidak dapat disimpulkan. Nah, kita harus memakai uji yang lain. Itu untuk teorema atau aturan resmi dari uji rasio. Lalu, apa sih manfaat memakai uji rasio ini? Nah, manfaatnya teman-teman yang pertama itu sangat cocok dan cepat gitu ya digunakan jika suku deret mengandung pangkat. Nah, faktorial atau bentuk perkalian yang sangat rumit, persis seperti contoh kita yang ada tadi ya, 2 pangkat N. Nah, yang kedua, manfaatnya itu tidak perlu menghitung jumlah seluruh deretnya sampai selesai. Cukup bandingkan dua suku berurutan saja. Sudah bisa tahu hasilnya. Nah, yang ketiga itu aturannya itu jelas, dan juga pasti. Jadi, tidak ragu saat menarik kesalahan konvergen atau divergen. Nah, selanjutnya di sini diberikan contoh soal, yaitu tentukan kekonvergenan deret yang dibangun oleh barisan N per 2 pangkat N dengan menggunakan uji rasio. Nah, kita tulis ya. Di sini diketahui, langkah pertama kita tulis dulu suku umum dari deret yang diketahui. Jadi, suku ke N-nya itu AN sama dengan N per 2 pangkat N. Untuk yang kedua, kita cari suku berikutnya, yaitu AN ditambah dengan 1. Caranya, kita ganti semua huruf N di AN tadi ya, jadi N tambah 1. Jadi, pembaginya itu N tambah 1, penyebutnya itu 2 pangkat N tambah 1. Ingat ya. Yang ketiga, kita pakai rumus uji rasio. Nah, kita hitung limit dari pembagian suku berikutnya. Dibagi dengan suku yang tadi, yang N plus 1 per 2 pangkat N plus 1, itu dibagi dengan
kita tulis ulang yang suku yang tadi di soalnya itu, yaitu N per 2 pangkat N. Pembagian pecahan tadi kita ubah jadi perkalian dengan kebalikan penyebutnya. Biar lebih gampang kita sederhanakan nantinya. Kita tulis N plus 1 per 2N plus 1 dikali dengan 2 pangkat N per N. Karena kan yang tadinya N per 2 pangkat N itu dibalik ya. Kita pisahkan penyebut pangkatnya. Ingat 2 pangkat N tambah 1 itu sama dengan 2. Nah, dikali 2 pangkat N. Jadi kita tulis seperti ini. N tambah 1 per 2 dikali 2 pangkat N dikali 2 pangkat N per N. Kita coret atau habiskan 2 pangkat N karena sama ya. Jadi 2 pangkat N dicoret, 2 pangkat N dicoret. Yang ada di atas tadi, yang ada di bawah kita coret. Bentuk yang tersisa setelah disederhanakan adalah N tambah 1 dibagi 2N. Kan tadi hasilnya itu N plus 1 per 2N. Nah, jadi kita tulis 1 per 1 itu ditambah dengan per N ya. Jadi ditulisnya itu N per N ditambah 1 per N per 2N per N. Jadi kita tambahkan ya 1 per 1 itu dengan per N. Nah, jadi hasilnya itu sama dengan N per N itu hasilnya 1. 1 per N itu saat N makin besar mendekati 0, maka kita tulis 1 ditambah 0. Jadi 2N per N, jadi N-nya itu sama-sama N kita coret. Jadi sisa 2. Hasilnya itu sama dengan 1 ditambah 0 per 2. Sama dengan hasilnya itu 1 per 2. Nah, maka karena hasilnya kurang dari 1, nah maka deret tersebut konvergen. Nah, teman-teman, tadi kan kita sudah pakai teorema uji rasio dan menyimpulkan deret ini tuh konvergen. Tetapi apakah hasil dari ini itu benar konvergen? Nah, maka kita buktikan lewat aplikasi atau kita buktikan pakai aplikasi, yaitu aplikasinya itu Wolfram Alpha. Atau kalian cari di web itu Wolfram Alpha, maka klik yang itu ya. Nah, di Wolfram Alpha ini tampilannya seperti ini. Nah, kalau kita mau ketik perintah itu pakai sum ya. Sum. Misalkan kan di situ soalnya barisannya itu N per 2 pangkat N. Nah, kalau misalkan kita ketik di Wolfram Alpha itu pakai sum N per 2 pakai tanda yang ini ya, kalau misalkan pangkat yang kayak gini itu N. Nah, bisa dilihat tampilannya itu seperti ini. Di barisan input itu ada bisa dilihat ya di situ itu aplikasi ini tuh menulis ulang soal ke bentuk notasi yang standar. Yang baris yang kedua itu infinite sum. Itu tuh sigma ya, jumlah deret hingga mulai dari suku ke N1 ke 1 sampai hingga. Nah, kalau misalnya sama dengan 2 itu buktinya jumlah semua suku deret ini itu ditambahkan sampai hingga. Hasilnya itu tetap bernilai, tapi itu 2 gitu. Jadi ini bukti nyata deret itu konvergen. Itu sum konvergensia bisa dilihat ya. Ini tuh kesimpulan langsung dari aplikasinya. Artinya apa? Artinya aplikasi itu
memvalidasi gitu hasil perhitungan pakai uji rasio itu benar sekali gitu ya. Ketika kita buktikan di aplikasi ini, di Wolfram Alpha itu terbukti hasilnya itu konvergen. Partial sum formal ini bisa dilihat di sini. Nah, rumus ini bisa dicek kalau K itu makin besar hasilnya, makin mendekati angka 2. Nah, di bagian bawah ini juga ada grafik partial sum. Nah, di garis grafik yang naik pelan lalu makin mendatar. Nah, makin banyak suku jumlahnya. Nilainya itu makin dekat dengan angka 2. Jadi tidak melompat ke tak hingga. Nah, ini bukti visual yang menguatkan bahwa deret ini memang konvergen. Nah, di sini bisa dilihat ya di sumbunya itu, kalau misalkan sumbu bawah itu adalah nomor suku ke 1, kedua, ketiga, dan seterusnya. Kalau misalkan sumbu yang kiri itu adalah jumlah nilai sukunya. Nah, garisnya itu awalnya naik, lalu semakin lama semakin mendatar, mendekati angka 2. Jadi tidak melonjak ke atas tanpa batas gitu. Nah, ini bukti paling paling jelas gitu secara visual. Nah, deret ini berhenti di nilai angka 2. Nah, jadi pasti dinyatakan konvergen. Nah, ini membuktikan bahwa langkah kita dari definisi teorema tadi, hitung rasio sampai ke kesimpulannya tadi ya, sudah tepat gitu. Sama-sama konvergen. Nah, sekarang kita bahas apa makna sebenarnya dari uji rasio ini, supaya kita tidak cuma hafal rumus, tetapi paham artinya. Nah, angka hasil perhitungan tadi yaitu rho itu ibarat ukuran seberapa cepat suku-suku deret itu mengecil atau membesar. Kalau rho kurang dari 1, seperti hasil kita ya tadi 1/2, itu artinya setiap suku berikutnya nilainya itu lebih kecil dari suku sebelumnya dengan rasio tetap. Nah, suku-sukunya semakin lama makin mengecil sampai mendekati 0. Nah, jadi saat dijumlahkan terus-menerus, totalnya itu tidak akan meledak ke tak hingga, melainkan berhenti mendekati satu angka tertentu. Inilah yang disebut konvergen. Kalau misalkan rho lebih dari 1, itu artinya setiap suku berikutnya itu semakin lama semakin besar, ditambah terus nilainya. Nah, pasti semakin membesar tanpa batas. Ini disebut dengan divergen. Nah, kalau misalkan tadi rho sama dengan 1, itu artinya besar sukunya itu tidak berubah secara pasti. Nah, uji rasio ini tidak bisa memastikan apakah jumlahnya berhingga atau tidak. Jadi intinya uji rasio itu membantu kita menebak gitu ya perilaku deret tanpa harus menghitung jumlahnya satu persatu sampai tak berujung. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.